Oke, pada video pembelajaran kedua ini kita akan belajar mengenai materi MEAN atau yang biasa kalian kenal itu adalah rataan atau rata-rata. Nah, MEAN termasuk ukuran pemusatan data. Gitu. Apa sih ukuran pemusatan data? Nah, ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai yang dianggap bisa mewakili data tersebut. Nah, selain MEAN juga ada yang namanya modus atau nilai yang sering muncul. Dan yang ketiga ada median atau nilai tengah gitu. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dulu mengenai rata-rata. Apa itu rata-rata? Nah, rata-rata didefinisikan sebagai jumlah semua nilai data dibagi ukuran data. Rata-rata dilambangkan dengan X bar. Nah, itu kalau misalkan kalian punya X, kemudian kayak punya alis gitu, dibacanya bukan X saja, tapi X bar. Nah, jadi si alisnya itu namanya bar. Dan dapat dirumuskan, nah seperti ini. Rumusnya sedikit rumit ya, karena ada simbolnya. Di sini kita punya X bar sama dengan, nah ini dibacanya sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Jadi sigma Fi kali Xi per sigma lagi Fi. Tuh. Dengan Fi itu adalah frekuensi untuk data ke I. Dan Xi sendiri adalah data ke I. Ya, ini data ke I. Gitu ya. Ininya I. Oke. Itu untuk data tunggal. Nah, tadi kan di video sebelumnya kita juga belajar data berkelompok. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata data berkelompok? Gitu. Rumusnya sama, yang ini, yang X bar ini. Tapi perbedaannya ada di Xi. Gitu. Kalau pada data berkelompok, Xi itu bukan hanya data ke I, tapi titik tengah dari kelas ke I. Gitu. Itu perbedaannya ya. Nah, seperti apa? Nanti kita pelajari di contoh-contoh soalnya. Oke, sekarang kita mulai ke contoh yang kedua. Yang biasa kalian pelajari sebelumnya di SMP atau di SD ya. Ini, soal hiburan dulu. Diketahui nilai ulangan matematika dari sejumlah siswa sebagai berikut. Nah, silakan dibaca. Rata-rata nilai tersebut adalah, harus diingat, rata-rata itu simpelnya gini. Jumlahkan semua data, berarti di sini datanya ada berapa? Ada apa saja? 9, berarti nanti 9 tambah 4, tambah 6, tambah 7. Terus dijumlahin, dibagi banyaknya data. Kalian hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi seperti ini. Jadi datanya dijumlahkan, dibagi dengan banyak data. Kalau sudah dijumlahkan, itu hasilnya 60. 60 bagi 10, 6. Gitu, simpelnya ya. Jadi, rata-rata nilai tersebut adalah 6. Gitu. Jadi, jangan pusing sama X1, X2, X3 per N-nya. Yang penting kalian paham konsepnya. Gitu. Cara menyelesaikannya. Oke. Lanjut ke contoh 3. Perhatikan nilai ulangan pada tabel berikut. Nih, sekarang disajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Kalau misalkan kita baca di sini kita punya nilai 4, banyaknya nilai 4 itu 3, banyaknya nilai 5 itu ada 6. Gitu. Jadi kalau misalkan kita uraikan nih, 4-nya ada 3, 4, 4,
4 gitu. 5-nya ada 6. 5 ada 6 saja ditulis gitu. Kalau misalkan kita jabarkan ya. Nah, terus itu 6-nya ada 8, 7-nya 8 sampai 9-nya ada 2 gitu. Kalau kita jabarkan. Sekarang kita lihat yang ditanyakannya adalah rata-rata nilai tersebut. Nah, kalau misalnya kita pakai cara yang dari contoh soal 2, kan ribet ya kalau misalkan 4-nya 4 tambah 4 tambah 4 ada 3 gitu. Tambah lagi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 gitu. Panjang. Jadi kalau misalkan kalian menyelesaikan rata-rata dalam bentuk tabel, cukup gini aja. Kan 4-nya ada 3 ya. 4-nya aja kali 3. Nah, 5-nya kan ada 6. Ya artinya 6 kali 5 gitu. 6-nya ada 8. Ya 8 kali 6. 7-nya 8. 8 kali 7 dan seterusnya. Kalikan dulu nih. Kalau sudah dikalikan, nanti dijumlahkan. Nah, seperti ini. Ini kalian lihat. 3 kali 4 tambah 6 kali 5 tambah 8 kali 6 terus sampai 2 kali 9 dibagi dengan jumlah frekuensi gitu. Jumlah frekuensi yang mana? Yang ini. 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 2. Ada berapa? Ada 30. Jadi 188 per 30. Hasilnya adalah 6,266. Tapi kalau misalkan di pilihan ganda itu biasanya 2 angka di belakang koma. Jadi kalian batasi di sini. Nih, batasi di sini. Karena ini ada angka 6, kemudian kita akan membulatkan, kan 6 itu lebih besar daripada 5 ya. Berarti kalau lebih besar dari 5, sebelum kita hilangkan, naik dulu ke depan. Naik 1. Jadi diperoleh 6,27. Gitu. Lanjut. Contoh soal 4. Nah, contoh soal 4 itu ada 2 soal. Untuk soal yang pertama itu adalah ini. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 20 siswa perempuan adalah 7,4, sedangkan nilai rata-rata dari 15 siswa laki-laki adalah 7,2. Yang ditanyakan adalah rata-rata nilai ulangan kelas tersebut. Nah, ini bisa pakai logika sebetulnya. Coba kalian pahami sambil logikanya jalan ya. Nah, di sini jumlah seluruh nilai siswa perempuan. Kita harus cari dulu. Kan tadi kita tuh tahu siswa perempuan itu ada 20. Rata-ratanya ada 7,4. Kalian misalkan gini. Nilai rata-rata itu anggap sebagai nilai untuk satu orang. Jadi satu orangnya itu dapat 7,4. Ternyata siswa perempuannya itu ada 20. Ya jadi 7,4 aja kali 20 gitu. Jadi jumlah nilai ke-20 siswa itu diperoleh 148. Yang ini. Terus kalau misalkan laki-laki, dia itu ada 15 orang, 15 siswa laki-laki. Nah, nilai rata-ratanya itu adalah 7,2. Anggap 7,2 itu satu orang laki-laki gitu. Jadi satu orang laki-laki itu dapat nilai 7,2. Nah, gimana kalau misalkan 15 laki-laki nih? Ya udah berarti 7,2 dikali 15 gitu. Didapat 108. Nah, sekarang yang kita mau cari kan rata-rata nilai ulangan kelas. Artinya perempuannya ada, laki-lakinya juga ada. Atau nama lainnya adalah rata-rata gabungan. Nah, tadi
definisi rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Jumlah datanya apa? Di sini berarti jumlah nilai laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita tambahkan. Tambahkan, dapat 256 per banyak data. Karena di sini yang ditanyakan kelas, artinya siswa perempuan ditambah dengan siswa laki-laki. Ini berapa? 35. Gitu. Diperoleh nanti 7,31. Masih contoh soal 4. Nomor 2. Suatu perusahaan memiliki 20 karyawan pria dan 5 karyawan wanita. Gaji rata-rata seluruh karyawan itu Rp2.500.000 tiap bulan. Dan gaji rata-rata karyawan pria Rp2.600.000 tiap bulan. Sekarang yang ditanyakan gaji rata-rata karyawan wanita. Diingatkan kembali, kalau misalkan ditanya rata-rata, anggap ini yang ditanyakan adalah satu orang karyawan wanita gajinya berapa gitu. Oke. Kita lihat ke penyelesaian. Nah, kan tadi diketahui jumlah seluruh karyawan. Artinya kalau seluruh karyawan itu ya mencakup karyawan pria dan karyawan wanita. Nah, di sini tadi gaji rata-rata seluruh karyawan, anggap satu karyawan itu gajinya 2.500.000. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah seluruh gaji karyawan, artinya pria dan wanita, berarti ditambah nih 20 pria ditambah 5 wanita. Jadilah 25 gitu. Jadi 2.500.000 dikali 25 hasilnya 62.500.000. Kemudian diketahui juga yang pria. Nah, anggap ini satu prianya itu dapat 2.600.000. Oke, berarti 2.600.000. Prianya ada berapa? Ada 20. Jadi dikali 20, dapat 52 juta. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah satu orang wanita tuh gajinya berapa gitu, diibaratkannya gitu ya. Nah, berarti ya udah gaji seluruh karyawan dikurangi gaji yang laki-laki atau pria, itu kan artinya gaji yang wanita, ya kan? Totalnya itu 62.500.000 dikurangi 52 juta. Hasilnya 10.500.000. Nah, ini total gaji perempuan. Tapi yang ditanyakannya bukan totalnya, rata-ratanya. Artinya satu orang wanitanya itu gajinya berapa? Nah, di sini kan ada 5 wanita. Berarti 10.500.000 dibagi 5 saja. Dapat 2.100.000 rupiah. Untuk satu karyawan wanita ya. Gajinya segitu. Contoh 5. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 7,4. Jika digabungkan dengan nilai ulangan seorang siswa bernama Ana, rata-ratanya menjadi 7,5. Nilai ulangan Ana adalah, kita langsung lihat ke penyelesaian. Konsepnya sama seperti contoh soal 4. Kita memantapkan lagi nih. Nah, tadi diketahui rata-rata ulangan matematika 7 siswa itu kan 7,4 ya. Artinya satu orang siswanya itu dapat 7,4. Tapi siswanya sendiri ada 7 gitu. Jadi kalau kita mau mencari totalnya ya tinggal 7 dikali 7,4. Jadi total nilainya itu ada 51,8.
Terus, nah itu totalnya. Terus jika digabungkan dengan nilai seorang siswa bernama Ana. Jadi misalnya ini ikut susulan si Ana tuh. Siswanya sekarang ada 8. 7 ditambah si Ana, jadi 8. Nah ini. Rata-ratanya menjadi 7,5. Nah, berarti 8 dikali 7,5. Dapat berapa? 60. Jadi nilai Ana adalah, ya, berarti jumlah nilai 8 orang dikurangi jumlah nilai 7 orang. Jadilah nilai Ana. Gitu. Next. Soal yang terakhir, yaitu contoh soal 6. Kita langsung ke soal yang berbeda nih. Soal untuk siswa SMK sendiri. Seperti ini. Rata-rata dari data tabel distribusi frekuensi di samping adalah, nah, kita sudah mulai ke data berkelompok. Sama konsepnya seperti tadi. Nah, kalau misalnya kita punya data berkelompok, itu kan artinya dalam satu kelas itu kan ada banyak data ya. Berarti 36 sampai 40 itu ada 36, kemudian ada 37. Oke, kita tulis dulu. 37, 38, 39, 40. Oke. Kalau kita mau mencari rata-rata dari data berkelompok, kita harus mencari titik tengahnya dulu. Misalnya dari sini. Tengah-tengahnya yang mana? Dari 36 sampai 40. Jelas, tengah-tengahnya adalah 38. Simpen di sini. Nah, gitu. Tengah-tengahnya. Karena kita harus mengambil perwakilan ya. Di sini kan bilangannya ada 5 gitu. Perwakilannya yang mana? Biar adil ya, pilihlah yang tengah-tengah yang bisa mewakili kelas bawah dan kelas atas gitu. Kita ambil nilai tengah. Ibu gimana kalau misalkan yang lainnya untuk 41 sampai 45 sama gitu. Kalian cari aja tengah-tengahnya. Udah dapet tengah-tengahnya, langsung kan dapat data tunggal nih. Nah, kalau sudah data tunggal, anggaplah si 38 itu banyaknya 20. 43 banyaknya 8. Dianggap ya, dianggap saja nih, dimisalkan nih. Nah, itu. Tinggal nanti kalau sudah jadi data tunggal atau diambil perwakilannya, kita kalikan XI kali FI. 38 kali 20. 760. 43 kali 8. 48 kali 8. 53 kali 14. Kalau sudah ketemu, dijumlahkan. Dapat 2710. Terus frekuensinya juga dijumlahkan. Dapat 60. Kenapa harus dijumlahkan? Kan tadi rumusnya itu yang sigma gitu. Jadi jumlah data yang tadi ini 2710 dibagi banyak data. Banyaknya ada 60. Dapat deh. 45,17. Nah, itu ya perbedaannya untuk data berkelompok. Cari dulu nilai tengah supaya apa? Menjadi data tunggal. Jadi ambil perwakilannya. Gitu. Oke, dicukupkan sekian untuk pembelajarannya. Kita bertemu lagi di video ketiga nanti.